Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1 kelas C akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kita yang berjudul Internet of Things. Nah, pembahasan kita kali ini mengenai Internet of Things sendiri itu kita ada smartphone with remote monitoring and control. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan memperkenalkan anggota kita lebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Tamam Abdul Hakim, NIM C2C023081. Selanjutnya saya Muhammad Zainal Fikri dengan NIM C2C023103. Selanjutnya saya Abdul Masud Dais dengan NIM C230236162. Saya sendiri Melia Sanam Farha dengan NIM C2C023099. Saya yang terakhir Excelota Junata dengan NIM C2C0310. Untuk pembahasan kita yang pertama itu ada next. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu adalah smartphone with remote monitoring and control. Nah, prototipe IoT smartphone with remote monitoring and control adalah kipas angin pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat menyala otomatis saat suhu ruangan tinggi, serta bisa dikendalikan secara manual dari jarak jauh melalui internet. Nah, kita menggunakan Blink. Sistem ini menggunakan microcontroller seperti ESP32 atau ESP8266. Yang kita gunakan yaitu adalah ESP32 yang terhubung dengan sensor suhu, misalnya DHT 11 atau DHT22. Kita menggunakan DHT22 untuk memantau suhu ruangan secara real time. Jika suhu melebihi ambang batas tertentu, kipas akan menyala secara otomatis dan mati kembali saat suhu turun. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat arsitektur sistemnya. Nah, di sini ada pengguna itu dapat mengontrol Blink-nya, dan dari Blink ini terdapat switch antara on off untuk mode manualnya. Jika kita menggunakan switch manual itu, kita dapat mengatur kipas bisa menyala dan mati sesuai dengan keinginan kita, dan sebaliknya jika switch itu tidak digunakan, kipas akan mati dan menyala secara otomatis tergantung sensor kelembapan dan suhunya, yaitu adalah DHT22 ini. Nah, DHT22 ini disambungkan ke microcontrollernya, yaitu SP32 ini. Nah, lalu kipas-kipasnya juga, 3 kipas ini disambungkan dulu ke resistornya ini sebagai pembatas daya, biar dayanya tidak berlebihan, yang mengakibatkan apabila dayanya berlebihan akan terbakar. Nah, ini disambungkan ke ESP32 semua, ke intinya microcontroller. Nah, berikut penjelasan dari saya mengenai arsitektur sistemnya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tugas selanjutnya, yaitu codingan tentang smartphone with remote monitoring and control. Kurang lebihnya yaitu codingan pertama yaitu tentang identitas proyek. Blank yaitu define blank template ID, define blank template name, define blank out token, yaitu digunakan untuk menghubungkan proyek ke platform Blink, yang terus dilanjutkan dengan token dan ID diperoleh dari dashboard Blink saat membuat template proyek. Yaitu codingan tentang include WiFi, include DHT, dan include Blink simple, yaitu menjelaskan tentang mengidentifikkan koneksi WiFi pada ISP32. DHT yaitu bertujuan untuk menggunakan sensor suhu dan kelembapan DHT22. Terus dilanjut dengan Blink simple, yaitu bertujuan untuk library Blink untuk ISP32. Oke, selanjutnya yaitu codingan tentang define DHT pin 15 dan define DH-type DHT22 dan DHT pin depth tip, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasikan sensor DHT22 yang terhubung ke pin
bit 15 pada ESP32. Oke, selanjutnya yaitu codingan tentang inisialisasi sensor DHT. Yang pertama yaitu define DHT pin 15, define DHT tip DHT 22, DHT DHT tip. Mengidentifikasikan sensor DHT yang terhubung ke pin KIP 15 dan ISP32 yang dilanjut dengan pin untuk kipas, yaitu berupa codingan define pin 1 pin 2, define pin 2 pin 4, define pin 3 pin 5, yaitu bertujuan untuk mendefinisikan 3 pin KIP sebagai output untuk kipas bisa berupa LED atau relay. Yang selanjutnya yaitu Wi-Fi SSD dan password. Char SSD, Walkwi, Gues, Char, PES, yaitu bertujuan untuk data Wi-Fi yang digunakan oleh ISP32 dalam hal jaringan virtual dan Walkwi simulator. Yaitu selanjutnya ada blank timer, ball manual control, false, dan ball fast-set and false, yaitu bertujuan untuk menjadwalkan pembacaan sensor suhu secara berkala. Manual control, status apakah mode manual aktif. Terus find state yaitu menyimpan status on off kipas. Baik, selanjutnya mengenai kode pembahasan dari Walkwi mengenai smart fan with remote monitoring and control. Nah, di sini dari baris 25 sampai 28 itu perintah V1 manual control. Nah, di sini fungsinya yaitu saat nilai dari virtual V1 yaitu V1 ini diubah dari aplikasi Blink. Nah, di sini itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kipas secara manual berdasarkan input dari pengguna. Nah, di sini untuk nilai manual controlnya yaitu jika on yaitu 1, jika off yaitu 0. Nah, di sini untuk dari baris 31 sampai 34 ini mengenai feed control fans ball state yaitu fan 1, fan 2, fan 3. Nah, di sini untuk fungsinya yaitu menyalakan atau mematikan ketika kipas semua. Nah, di sini bisa dilihat yaitu fan 1, fan 2, fan 3 yaitu bisa dimatikan atau dinyalakan sekaligus bersamaan. Nah, di sini ada presence sensor. Nah, di sini yaitu untuk membaca suhu dari sensor DHT dan mengirimkannya di pin virtual kosong di pinnya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat juga ada if manual control yaitu if time lebih 30 derajat. Nah, di sini jika mode otomatis aktif yaitu maka kipas akan menyala di suhu di atas 30 derajat. Nah, apabila di bawah 30 derajat, maka kipas akan mati. Nah, di sini untuk sistem otomatisnya dan untuk sistem manualnya yaitu tidak harus tergantung pada suhu. Jadi bisa diatur sesuai penggunanya. Jadi tidak harus 30 derajat maka kipas akan on dan di bawah 30 derajat maka kipas akan off. Nah, itu terus di sini ada blink virtual red video state on off-nya. Nah, di sini untuk mengirim status kipas sedang hidup atau tidaknya di blinknya sendiri yaitu mengirimkannya ke pin V2 dan bisa ditampilkan di dashboard blinknya sendiri. Nah, di sini untuk fast setup yaitu pin mode. Nah, di sini untuk mengaktifkan sensor DHT yaitu untuk menghubungkan ESP32 ini ke WiFi ke blinknya sendiri. Yaitu bisa juga untuk menjadwalkan pembacaan suhu yaitu setiap 2000 L ini untuk setiap 2 detiknya sendiri yaitu bisa dijadwalkan sendiri tiap 2 detiknya. Nah, yang terakhirnya ada quick lock, blink run, dan timer run. Nah, di sini itu untuk menjaga koneksi dengan server blink tetap aktif. Nah, di sini itu untuk menjaga koneksinya agar tetap stabil di Walkwi-nya sendiri menuju ke blinknya. Nah, untuk timeran yaitu untuk mengeksekusi set sensor sesuai jadwalnya. Nah, seperti ini dari kode pemrograman Walkwi-nya sendiri mengenai smart fan with remote monitoring and control. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai gauge sendiri dari aplikasi Blink. Jadi di sini aku pakai gauge di Blink.
buat nampilin data suhu secara real time dari sensor yang aku sambungin ke ISP32 yang ada di Walkweek tadi. Gauge ini ibaratnya kayak speedometer, dia nunjukin angka, tapi visualnya juga sambil jalan. Jadi nggak cuma angka yang berubah, tapi juga ada gerakan yang berubah yang ngikutin berapa banyak angka yang bakalan ditampilin gitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih kita harus pilih gauge sendiri gitu. Yang pertama karena praktis dan informatif. Bisa langsung kelihatan suhu tinggi atau rendah tanpa harus baca angka satu-satu. Yang kedua, tentu aja real time. Datanya langsung masuk dari sensor lewat data stream. Yang ketiga, bisa diatur batas warnanya kayak misal mau hijau, oranye, merah atau kayak yang kelompoknya aku pakai sekarang ini warnanya biru. Bisa dilihat di gauge-nya sendiri buat temperaturnya kita ada 9,3, terus ini arah yang nunjukin speedometer yang kira-kira 9,3 itu seberapa gitu. Jadi kelihatan banget kapan suhu udah mulai bahaya dan kapan kipas harus nyala. Intinya, gauge ini bantu banget buat monitoring suhu secara cepat, visual, dan efisien. Cocok banget buat sistem kontrol otomatis kayak proyek aku ini yang lagi dikerjain. Nah, terus di sini bisa dilihat juga ada fan status, kayak status kipas angin sekarang itu berarti lagi nyala, bisa aja off kalau nggak digunain gitu. Terus ini kita juga bisa ngontrol kita mau pakai manual atau langsung gitu. Kalau ini manualnya mati berarti suhunya otomatis gitu. Terus kalau manualnya mau nyala tinggal dinyalain aja. Nanti suhunya udah ngikutin kipas anginnya bakal nyala secara otomatis mengikuti suhu ruangan. Oke, itu aja presentasi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang demo dari sistem yang telah kita buat ini. Sebelum mendemokan saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada DHT22, yaitu ini. DHT22 ini berfungsi untuk mengatur suhu ya. Jadi nanti dia itu menangkap suhu berapa yang sedang ada di situ. Kemudian output dari DHT22 ini adalah data suhu tersebut yang nanti langsung tersambung kepada ESP32 ini. Dan ESP32 ini adalah otak dari sistem ini, sistem otomatis ini. Jadi nanti WiFi juga itu nanti tersambungnya ke sini. Kemudian setelah itu tersambung ke resistor. Resistor ini berfungsi untuk mengatur atau mengecilkan arus listrik agar tidak terjadi masalah atau terjadi konsleting. Dan di sini yang keempat yaitu di sini kita menggunakan lampu, tapi sebenarnya ini adalah kipas karena di situ tidak ada ikon kipasnya. Jadi di sini kipas itu seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kipas itu alat untuk mendinginkan ruangan seperti itu. Kemudian di sini langsung kita demokan. Sebentar. Jadi di sini terlihat temperatur suhu pada saat ini yaitu 53,5 derajat. Nah, di sini ketika terdeteksi suhu ini lebih dari 30 derajat maka lampu ini akan menyala. Dan ketika suhu ini di bawah 30 derajat seperti ini, nah maka lampu ini yang mana lampu ini adalah kipas ya, tadi sudah saya terangkan akan mati seperti itu. Dan di sini ada temperaturnya. Ini temperatur ini adalah data dari tadi, dari sini, dari DHT22 ini. Seperti itu. Dan di sini ada manual fan control. Ini adalah ketika kita mau menggunakan kipas ini secara manual maka ini tinggal di on kan. Dan di sini ada fan status, yaitu status apakah kipas ini hidup ataupun mati seperti itu. Di sini saya akan menjalankan atau mendemokan sistem ini. Ini
agak menunggu sebentar untuk menunggu menyala. Nah, di sini setelah tadi temperaturnya 65,4 derajat ini atau di atas 30 derajat, maka ini kipasnya akan menyala. Dan di sini kita melihat ini temperaturnya karena di sini maksimal sampai 50, maka tadi 60 derajat itu terhitung sampai 50 saja. Dan di sini status kipasnya on seperti itu. Dan kemudian nah ini ketika diturunkan di bawah 30 derajat maka kipasnya akan mati, dan bisa kita lihat di sini. Nah, ini mati, dan di sini minimal paling dikitnya temperaturnya 0. Tadi di sana kan minus, dan di sini statusnya kipasnya off. Jadi selain menggunakan cara otomatis tadi, maka di sini bisa menggunakan cara manual juga. Di sini ada switch untuk manualnya. Jadi langsung kita on kan. Kita lihat di sini. Nah, di sini ini menggunakan cara manual. Jadi pengguna bisa menggunakan ini terserah penggunanya, tidak tergantung dengan temperatur suhu ini. Seperti itu. Dan di sini selain menggunakan blink ini, maka selain menggunakan blink bisa juga dikontrol dengan smartphone HP. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton penjelasan kita mengenai smartphone hari ini mengenai Internet of Things ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.